wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar para teman-teman peserta KDSI dan guru-guru pembimbing? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Kori Trianasari. Saya Jara Syari. Kami siswa SMK Negeri 1 Cibadak. Nah, di sini kita akan membuat sabun pada transparan. Namun sebelum itu kita serukan dulu nih slogan SMK-nya. Dengan slogannya SMK bisa, SMK hebat. Wah, ini saya jadi lebih tambah semangat gitu ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sabun pada transparan. Namun sebelum itu, seperti apa sih sabun transparan itu? Nah, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu bentuk sabun transparan. Wah, transparan ya. Tentu saja karena sabun ini merupakan sabun yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi dibanding sabun yang lainnya. Secara visual, sabun transparan lebih mewah, lebih menarik, dan lebih berkelas daripada sabun yang lainnya. Tapi, selain itu, dalam sabun transparan ini juga memiliki kandungan gliserin, yang mana kandungan gliserin berfungsi untuk melembabkan kulit. Fungsi dari sabun transparan bisa digunakan sebagai sabun mandi ataupun sabun cuci tangan. Nah, fungsi sabun transparan ini sebagai sabun cuci tangan cocok loh di kala pandemi COVID-19. Mengapa? Begini, saat ini pemerintah sedang gencar mengupayakan agar masyarakat terus mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di tangan. Lalu, apa hubungannya dengan sabun transparan ini? Dalam sabun transparan ini terdapat kandungan ekstraksirik, di mana dalam kandungan ekstraksirik terdapat senyawa saponin, senyawa polifenol, minyak atsirik, dan flavonoid. Senyawa saponin dapat bekerja sebagai antimikroba. Senyawa ini dapat merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Sementara, senyawa flavonoid juga memiliki mekanisme kerja mendenaturasi protein sel bakteri dan membunuh sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Tapi selain itu, daun sirih juga memiliki manfaat lainnya, yaitu sebagai pewangi alami. Karena seperti yang kita ketahui bahwa daun sirih memiliki aroma yang khas. Wah, gimana? Sampai saat ini teman-teman udah ngerasa penasaran dan gak sabar belum nih buat lihat cara bikin transparan ini? Tapi lihat aja nggak seru loh. Tentu saja, kalau mau ngerasain euforianya harus buat langsung. Nih ya teman-teman, dengan buat sabun pada transparan ini secara ekonomis lebih murah loh daripada beli. Gimana? Selain coba, yuk kita buat. Hai teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan sabun pada transparan, kita buat dahulu nih ekstrak daun sirihnya. Di sini sudah tersedia alat-alat dan bahan. Alatnya ada blender, timbangan, kertas saring, corong, lalu saringan, wadah gas, sama ini nanti wadah tempat saring buat penyaringan. Nah, ini di sini sudah tersedia daun sirih yang saya temukan di belakang rumah. Kenapa harus daun sirih, Kori? Nah, karena daun sirih ini mudah ditemukan loh. Selain itu, salah satu fungsinya sebagai antibakteri. Nah, gimana Zahra? Kita buat sekarang yuk. Oke, pertama-tama kita hancurkan daun sirih. Masukin Zahra. Nah teman-teman, mengapa daun sirih ini harus kita hancurkan? Karena hal ini agar mempercepat reaksi. Ya, kita mulai blender. Ya, sekarang kita saring menggunakan saringan. Oh iya teman-teman, nih proses blendernya sudah selesai jika sudah menjadi serbuk seperti ini ya. Nah, sekarang kita mulai saring ya, buka. Nah teman-teman, daun sirih yang kita pakai itu daun sirih yang telah dikeringkan. Dikeringkannya pakai apa? Bisa menggunakan cahaya sinar matahari. Waktunya berapa lama nih? Nah, waktunya 1 hari saja sudah cukup. Nah,
Nah, sudah ya teman-teman. Ini serbuk daun sirih yang tidak tersaring bisa dikembalikan ke blender. Nanti bisa di blender kembali. Sekarang kita timbang daun sirih. Daun sirih yang kita butuhkan di sini yaitu 30 gram. Nah, mengapa kita harus membuat serbuk daun sirih ini 30 gram? Nah, ini karena agar kalian bisa membuat sabun transparannya banyak banget. 12, 15, nah, sudah pas 30 gram. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita membutuhkan air sebanyak 300 gram. 300 ml. Kita di sini mengambil perbandingan 1 berbanding 10. 1 untuk serbuk daun sirih dan 10-nya untuk air. Ini airnya telah kita panaskan sebelumnya ya. Sekarang kita campurkan, jangan nanti nggak bagian aduk ya. Aduk. Nah teman-teman, kalau misalnya mau nanya air panasnya sampai suhunya berapa, nah itu hanya cukup panas saja, tidak perlu sampai mendidih. Sekarang kita siapkan. Oke. Kita tutup. Nah, setelah itu kita tunggu selama 15 menit. Oh iya teman-teman, kalau yang mau nanya, ini kan udah ada kertas saringan. Ini kertas saring gunanya buat apa? Nah, ini nanti air rebusan tadi kita saring lagi ya, agar serbuk-serbuk daun sirihnya tidak ikut menggunakan kertas saring ini. Nah, sambil menunggu 15 menit selesai, kita siapkan dulu saja. Seperti ini ya teman-teman. Nah, waktunya telah selesai 15 menit. Sekarang kita akan ambil ekstrak sirih tadi. Nah, hasilnya teman-teman seperti ini. Sekarang kita akan saring. Tersaring atau sampai bahan ekstrak sirih yang Anda butuhkan. Bisa
bisa dilihat ya teman-teman, sabuk daun sirihnya tertinggal di atas. Nah, udah penuh ya teman-teman. Nah, dengan ekstrak sirih segini, teman-teman bisa membuat lebih dari 80 sabun. Nah, sekarang kita kasih label yuk. Ini sudah disediakan labelnya. Nah, oke. Nah, sudah jadi teman-teman. Ekstrak daun sirih sebagai zat aktif pembuatan sabun pada transparan telah selesai. Sekarang waktunya kita membuat sabun pada transparan. Ayo. Nah teman-teman, inilah ekstrak sirih yang telah kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan membuat sabun pada transparan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan alat-alat laboratorium, Dan yang kedua menggunakan alat-alat konvensional. Nah, begini teman-teman. Kalau misalnya kita membuat sabun pada transparan sendiri di rumah, harganya lebih terjangkau loh. Sekarang harga sabun pada transparan di pasaran itu seharga 17.000 sampai 25.000. Namun, kalau kita bikin sendiri, harganya jauh lebih murah dari itu. Sekarang, coba kita uraikan satu persatu harganya yuk. Yang pertama, VCO 20 gram, harganya 2.000. Yang kedua, ada asam stearat. Harganya 27.000 per kilo, tapi kita menggunakan 10 gram, harganya 270. Yang ketiga, ada gliserin, harganya 20.000 per liter. Karena kita menggunakan 16 mili, kita hanya membutuhkan uang seharga 150. Yang ini ada sukrosa jenuh dan gula. Jika ditotalkan, ini berarti 30 gram. 30 gram gula itu seharga 390. Ini ada ekstrak sirih. Ekstrak sirih ini free, gratis karena kita buat sendiri di rumah. Ini ada etanol. Etanol itu 30.000 per liter. Karena kita membutuhkan 30 mili, harganya hanya 900 rupiah. Ini ada aminon, harganya 35.000 per liter. Karena kita membutuhkan 5 mili, maka harganya cuma 175 rupiah. Ini ada NaOH 30%, 12 mili, harganya 90 rupiah. Nah, alat-alat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk alat-alat laboratorium dan alat-alat konvensional itu harganya sama. Namun, menggunakan alat-alat konvensional bisa juga menggunakan takaran per sendok. Tapi menggunakan takaran per sendok itu tidak terlalu tepat ya. Oh iya, tadi ini jumlahnya itu jika ditotalkan sekitar 3.975 rupiah. Jika ditotalkan harganya 4.000 rupiah. Nah teman-teman, yuk sekarang kita buat sabun pada transparan. Pertama-tama kita pindahkan dulu alat-alat dan bahan-bahannya agar mudah. Untuk membuat sabun pada transparan, kita membutuhkan alat-alat berikut. Ada magnetic stirrer, batang pengaduk, dan termometer untuk mengecek suhu. Ada pula hot plate. Dan untuk alat-alat konvensional bisa menggunakan alat-alat berikut, yaitu ada gelas, wadah, bisa menggunakan kompor, spatula, dan termometer. Dan untuk alat-alat konvensional, untuk hot plate bisa diganti dengan kompor dan menggunakan gelas, wadah, spatula, dan termometer. Serta yang terakhir tidak lupa yaitu cetakan. Nah, cetakan ini boleh apa saja ya teman-teman, bentuknya juga boleh kayak gimana sesuai dengan kemauan masing-masing. Ini cetakan kita simpan dulu ya. Pertama, kita akan memanaskan asam stearat hingga mencair. Nah, fungsi dari pemanasan asam stearat hingga mencair ini yaitu agar memudahkan larut saat pencampuran dengan VCO. Nah, sekarang
kita akan membuat sabun pada transparan menggunakan alat-alat konvensional. Sama seperti prosedur alat laboratorium, menggunakan alat konvensional juga harus memanaskan asam stearat. Nah, untuk alat-alat konvensional, karena asam stearatnya sudah mencair, sekarang kita panaskan VCO. Nah, nanti kita masukkan asam stearat saat VCO sudah menyentuh angka 70 derajat. Nah, sekarang karena asam stearatnya sudah mencair, kita panaskan VCO 20 gram. Jangan lupa parameternya kita pakai agar suhunya bisa dapat terjaga. Nah, sekarang kita masukin magnetic stirrer. Kita atur untuk mengadukkan yang kecil saja. Nah, sekarang suhu sudah menyentuh angka 70 derajat. Kita akan masukkan asam stearat. Asam stearat ini berfungsi untuk mengeraskan dan menstabilkan busa. Sekarang kita masukkan NaOH 12 ml. Nah, pada saat ini kita bisa membantu dengan mengadukan manual. Pastikan semuanya berbagi di pasta, karena kalau tidak, akhir nanti sabunnya akan berubah menjadi minyak. Dan sekarang kita masukkan etanol. Kita aduk. Nah, sekarang kita tutup menggunakan saluran arloji. Mengapa harus ditutup? Karena barusan kita telah memasukkan etanol. Sifat dari etanol ini mudah menguap. Nah, pada saat masukkan etanol, setelah memasukkan etanol tadi, kita bisa menaikkan suhu. Namun hati-hati agar tidak sampai mendidih. Sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan sabun transparan menggunakan alat-alat konvensional. Ini asam stearat sudah mencair. Sekarang kita masukkan asam stearat ke VCO. Aduk manual. Nah, lihat tadi pasta sekarang sudah berubah menjadi mencair. Tapi setelah ini kita akan masukkan sukrose jenuh. Jangan dimasukin sekarang dulu ya. Tunggu hingga semuanya larut dan hingga benar-benar mencair. Sekarang kita cek suhu di alat-alat konvensional. Ini bisa diaduk ya. Nah, suhu ini saat ini sekitar 76 derajat. Kita akan masukkan NaOH saat suhunya turun jadi 70 derajat. Nah, karena setelah berubah menjadi pasta seperti ini, kita bisa masukkan etanol. Nah, lihat teman-teman, ini sudah lebih jernih. Tapi masih ada sisa pasta-pasta yang masih padat. Nah, bisa dilihat teman-teman di bawahnya ada tanda-tanda mau mendidih. Suhu kita bisa turunkan. Karena jangan sampai ini mendidih. Nah, karena ini sudah larut semua, sekarang kita akan masukkan sukrosa jenuh. Sukrosa. Nah, waktu sampai sukrosa larut ini membutuhkan waktu yang lama. Jika ingin cepat, waktunya bisa dinaikin. Tapi kalau misalnya waktu dinaikin, maka
suhu akan tinggi, nanti akan mendidih dan berpengaruh pada transparansi akhir sabun. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ini teman-teman kita atur. Karena sudah mencair, sekarang kita akan masukkan sukrosa atau gula. Sukrosa ini berfungsi sebagai transparansi untuk mempengaruhi transparansi pada sabun. Nah, untuk alat-alat yang menggunakan laboratorium, sukrosanya belum larut semua. Sementara yang menggunakan alat-alat konvensional, ini sukrosanya udah larut semua. Mengapa? Hal ini juga dipengaruhi oleh luasnya permukaan dan suhu. Bisa dilihat di alat konvensional terjadi busa atau buli. Nah, ini nanti bisa kita tangani nih ketika cetakan. Ketika cetakan, bulinya bisa kita ambil menggunakan sendok. Sekarang kita akan masukkan sukrosa jenuh. Masukkan pelan-pelan saja. Nah, sukrosa jenuh ini 20 ml, artinya 20 gram gula dan 20 ml air. Sekarang kita akan masukkan gliserin untuk alat-alat konvensional. Sementara untuk alat laboratorium masih menunggu ya, karena belum semua sukrosa larut. Pada alat laboratorium sudah larut semua, sekarang kita akan masukkan sukrosa jenuh. Tunggu hingga semuanya larut. Mungkin. Sekarang kita akan masukkan ekstrak untuk alat-alat konvensional. Ekstrak sirinya itu 2%. Warnanya berubah ya teman-teman. Nah, untuk alat-alat laboratorium, sekarang bisa masukkan gliserin. Lihat permukaannya berbeda. Gliserin ini fungsinya untuk melembabkan kulit. Nah, untuk alat-alat konvensional karena sudah larut, sekarang yang terakhir, bahan terakhir kita akan masukkan aminon. Aminon ini fungsinya untuk menstabilkan daya busa. Nah, karena tadi gliserin yang sudah dimasukkan sudah larut, sekarang kita akan masukkan ekstrak siri sebanyak 2% biar lebih perubahan warna. Nah, sekarang kita lihat ke sabun yang dibuat oleh alat-alat konvensional. Ini sudah jadi, kita masukkan ke dalam cetakan. Pertama-tama kita matikan dulu kompor.
kita masukkan ke Nah, seperti yang saya bilang tadi, busa-busa yang ada di atas permukaan sabun ini bisa kita angkat dengan sendok, ya sendok, garpu, kita angkat. Nah, bagian atasnya sekarang kita ambil. Dah, ini. Nah, untuk ini yang alat-alat laboratorium sudah mungkin. Sekarang kita masukkan bahan terakhir, aminon, yang tadi berfungsi untuk menstabilkan daya pusat. Dan sekarang kita tunggu hingga beberapa menit, antara 3 sampai 5 menit. Nah, teman-teman, pembuatan sabun pada transparan dengan alat-alat laboratorium sudah selesai. Semua bahan sudah tercampur. Sekarang kita akan masukkan ke cetakan. Kita matikan dulu suhunya. Untuk kita bisa mengangkat bisa dengan sendok. Busa yang dihasilkan oleh sabun yang dihasilkan oleh alat-alat laboratorium lebih sedikit ya daripada yang alat-alat profesional. Seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman cara atau proses pembuatan sabun pada transparan. Sekarang kita hanya tinggal menunggu pemadatan saja. Waktunya antara 5 sampai 7 jam. Wah, sudah 7 jam nih sabun yang telah kita buat sebelumnya juga telah padat. Sekarang kita keluarkan sabun dari cetakan. Nah, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Ini yang menggunakan alat-alat laboratorium dan ini yang menggunakan alat-alat konvensional. Transparansinya lebih menunjukkan yang alat-alat laboratorium. Mengapa? Karena sabun yang menggunakan alat-alat konvensional dalam pengadukannya kurang lama. Kemudian suhu yang digunakannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, sabun tidak terlalu transparan atau kurang transparan daripada yang menggunakan alat-alat laboratorium. Tapi intinya kita berhasil ya teman-teman. Kita berhasil aja kak. Tos. Oke, teman-teman sekarang bisa coba buat di rumah ya. Teman-teman, sekarang kita kemas yuk untuk mempermudah. Alat-alatnya kita geser dulu ke samping. Nah, sekarang kita kemas menggunakan plastik wrap. Penting. Satu lagi. Ya, mantap. Kita ambil. Ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan kemas. Ini adalah kemasan yang telah dibuat oleh tim Tani. Jadi, gimana? Mudah bukan cara buatnya? Nih, saya tunjukkan produk yang telah kita buat sebelumnya. Ini adalah salah satu produk transparan yang telah kita buat. dan ini adalah kemasan yang telah dibuat oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibadang. Bahan-bahan yang digunakan pun tergolong mudah loh. Misalnya, nih, daun sirih sebagai antiseptik. Dan ini adalah PCO sebagai bahan dasar pembuatan sabun. Saya harap teman-teman semuanya dapat membuat produk sabun transparan ini. Kuncinya hanya satu,
yaitu teliti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Aqua Dekira Nasari. Saya Zahra Syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.